Oh, ini permasalahan. Dok, bentar. Kalau karena kamu curhat. Ini harus di sini dulu. Harus di sini. Kuping di sini. Berarti kalau misalkan lihat saya gini nggak tertarik? Enggak, kembar. Tapi kita beda. Kalau ada orang cuma beda 2 jam. Kalau aku bedanya cuma 2 second. Jadi kita sebenarnya udah berurutan gini. Jadi pas dia kepala aku masih di sini. Ya. Ini kepala dia, kepala aku. Jadi begitu dia belum udah saya udah juga. Enggak, aku Kamu curhat sama dokter ini? Enggak, aku bahkan nggak ketemu Kamu dia. jangan percaya sama dokter-dokter begini ya. Aku kasih tahu ya sama kamu ya. Kamu ada masalah apa? Kamu ada masalah sama aku? Enggak. Aku bilang wajar-wajar aja, namanya orang mau menikah. Ya nggak bisa lah, kalau kamu ragu ya udah nggak usah laksanain pernikahannya kalau emang kamu ragu. Jangan, Tapi jujur dia cerita dia gelisah kan? Gelisah. Ya udah sekalian nggak usah jadi gelisah dalam hidup kamu. Kamu gitu sih? Enggak, udah diam. Nggak usah. Udah belum? Udah, hati keresek-keresek ya kok? Iya. Udah buruan yuk, pasiennya banyak nih. Nah dulu, nungguin dokter dulu, belum? Iya. Kenapa bos? Kakak gua mana? Di belakang. Belum buka praktek. Belum buka. Lu kenapa? Datang ya di nikahan. Oh pasti. Februari tanggal 21. Lu ngarepin angpaunya kan? Nah, pasti doanya lah. Siap. Jadi bersih di laboratorium. Di belakang. Ya udah deh, gua ke belakang dulu. Iya. Ya. Mau syuting, Bro? Iyalah. Ya. Hari keempat di kehidupan klinik cinta, nerima pasien lagi. Pasiennya makin gila, makin berat-berat masalahnya. Kali ini datang pasien kita, Kalina Oktarani. Semua udah pada kenal kan? Ini kelas berat nih. Yuk silakan Kalina. Apa kabar? Apa kabar? Silakan duduk. Aku mesti ngambil data dulu ya. Boleh. Untuk catatan klinik kami. Ya. Nama lengkap? Kalina Oktarani. Kalina Oktarani. Usia? 40 tahun. Terus keluhan-keluhan? Keluhannya apa ya? Banyak sih. Banyak. Banyak nanti. Charge-nya double kalau banyak ya. Nanti aku sambil hitung deh. Apa nih keluhannya? Kan lagi mau menikah katanya kan. Aku tuh agak kayak suka mungkin kalau orang mau menikah kali bawaannya kayak agak kayak nervous kayak gitu. Oke, nervous. Terus bawaannya yang agak banyak aku tuh kayak ketakutan, kayak rasa ada rasa. Kalau orang bule sebutnya cold feet, tau gak? Masa sih? Iya, jadi kedinginan, jadi grogi, takut menjelang kayak harinya gitu-gitu. gitu ya. Jadi Itu kayak normal tuh. Masa sih? Ragu-ragu ya. Iya, ragu. Terus apalagi? Udah itu aja sih yang Itu aja. Rasa, nanti Kan calon suaminya aku denger kan someone spesialnya memang spesial tuh. kebangetan spesial. Kebangetan Kayak, spesialnya. kebangetan spesial. Ada yang mau dikeluhkan buat pasangan? Nah, ini aku tuh merasa dia tuh kayak agak-agak, aku masih belum yakin banget sebenarnya sih sama dia. Belum yakin Belum sama yakin pasangan. banget. Aduh. Waduh. Kabar. Iya. Emang nggak tahu? Belum tahu dia. Oh, belum tahu. Pasien pertama kita hari ini, Dok, Iya. adalah Kalina Oktarani. Itu bawa apa? Iya. Ini? Baru di ini. Dok, kasus berat nih, Dok. Iya. Banyak yang dikeluhkan. Calon adik ipar saya loh. Oh iya. Kamu ngapain sih kayak gitu? Musap. Iya, namanya dokter. Dokter agak aneh ya, dokternya bawa kayak jin gitu. Kan namanya dokter cinta, semuanya pakai perasaan. Udah ada ya? Oh, Udah dokter cinta ada. Faiki. Dokter, Ya. usia 40 tahun, nama lengkap Kalina Oktarani. Keluhan-keluhan yang pertama, nervous, ragu-ragu, takut jelang Ya, pernikahan. agak grogi kalau menjelang pernikahan sama adik kamu tuh. Kan kamu tahu sendiri adik kamu tuh agak-agak nggak bener. Emang gak bener. Kamu udah izin loh. Nanti jadi masalah loh tiba-tiba kamu kesini. Nanti Dia tahu aku dikiranya keluar apa? sih, dia tahu aku pergi. Tapi dia nggak tahu kamu dia nggak kesini. tahu kalau misalnya Loh, aku kesini. Kalau setiap kali misalnya- kamu nggak ngasih tahu kalau hari ini kita pasien ada Kalina. Banyak banget, Dok, kalau dikasih tahu semua gimana ceritanya. Emang ngantri banget ya? Oh, Orang luar bukan biasa. Banyak ngantrinya sampai kemana gitu. Nah, ternyata banyak orang Jakarta yang Iya, mengalami banyak kesulitan yang dalam Tapi hubungannya. kamu kalau misalkan itu pasien-pasien jangan kayak adik kamu ya, makanya aku datang ke sini loh sebenarnya tuh pengen curhat. Oh, Pengen sedikit-sedikit jadi cerita kamu juga. sebenarnya ada keraguan di saat kamu malah menjelang pernikahan Iya. kamu. Ragu-ragu takut menjelang pernikahan. Ada lagi, Dok. Apa? Belum yakin sama pasangan. Padahal nikahnya 2 bulan lagi.
Iya kan? Heeh. Katanya hari ini dia mau ngasih undangan. Tadi sempet datang. Kesini? Iya, nyariin dokter. Dia tadi kesini. Tadi Yang sempet. kasih tahu. Yang kasih tahu dia nggak tahu. Dia tahu aku keluar tapi dia nggak tahu. Tapi aku udah bilang di laboratorium biar dijauh-jauh dikit. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Kamu Iya. duduk di sini nyaman nggak? Aman. Kalau nggak di pangku sama kakak. Sama kakak. Jadi biar. Iya. Udah kalah set kamu tuh udah duluan adiknya gitu. Oh, Coba iya, waktu itu iya, kamu iya. duluan DM aku. Tuh dok, Satu gimana ya. tuh dok? Mengenai belum yakin sama pasangan juga katanya. Pertama permasalahannya belum yakin sama. Pertama nervous, ragu-ragu, takut menjelang pernikahan. Yang pertama. Ya. Nah, yang keduanya Belum yakin sama pasangan. apa lagi? Gelisah gitu loh kayak. Gelisah gitu. Suka tuh. gelisah gitu kalau misalkan kayak dia tuh jauh dari aku tuh kayaknya aku agak masih kurang percaya gitu. Oh. Gelisah dan takut saat Kayak ditinggal. banyak banget sih permasalahannya. Nggak apa-apa di list aja. Kita di sini kok bisa menangani Apalagi? segala macam Apalagi? permasalahan. Udah tadi ada yang udah dikasih tahu tuh. Oke. Apa gitu? Yang ketiga gelisah dan takut saat ditinggal, takutnya dia berkelakuan lagi gitu. Oh, seperti itu. Kembali lagi. Takutnya pasangannya kembali lagi ke Sebenarnya kehidupan. riskan ya staf ahli hari ini karena saya menceritakan diskusi kepada adik kandung saya sendiri gitu Iya. loh, bahkan kembaran saya. Iya. Gitu Nggak loh. apa-apa dong kalau demi kebaikan kan. Kan ini daripada nanti sesudahnya aku tuh malah Oke, jadi semoga ini menyesal. nggak jadi salah paham ya. Kalau jadi salah paham sih enggak dokter, tapi sebagai kita profesional dong. Profesional aja Profesional dalam hal ini Kalina adalah seorang pasien yang memiliki keluhan dan dokter sebagai ahli cinta yang telah memiliki berbagai banyak pengalaman bisa memberikan. Itu apaan? ya. Saya cek dulu ya kamu ya. Soalnya Sama sebelum ibu maaf apa- di sini ada protokol kesehatan sedikit. Ya, protokol kesehatan kamu harus diinin dulu kali Harus Nah. di antivirus sedikit dengan plus HOCL. Tuh. Ya, disemprot ya. Kakinya. Kakinya juga ya. Ini bagus. Dokter, Ini, tangannya. ini air garam. Ya. Jadi Air bisa dengan juga. garam menjadi elektrolisasi menjadi plus HOCl bisa dipakai untuk membunuh virus Nah, dan kauman. Tapi juga bukan hanya itu. Tapi virus ini juga karena garam bisa ngusir ular ya. Kalau kamu taruh. Kayak ular kalau nggak misalkan Vicky mungkin pas kan disemprot semua biar Nanti kalau virus-virus datang aku ini- semprot. bisa. Udah. Mati semprotan. Kalau sama dia. Dia darahnya beda. jangan Jadi pernah. merah ininya bukan Iya, biru iya, lagi. Iya. Oke. Oke, udah disemprot semuanya staff ya. Sudah, disemprot aman. ya? Oke, saya mau periksa kamu ya. Bentar ya. Kok saya deg-degan yang diperiksa sama kakak ipar. Ya nggak apa-apa kan Kita saya kakak profesional, kamu Ibu, juga. kali ini di sini. Profesional aja. Ya, coba mana? Jangan tangan? ada perasaan-perasaan gimana ya deket Nggak boleh dong. Kamu kan ada ipar aku. Beneran. Ya. Coba Loh, kamu kan coba ada. Dok, ini bukan dokter gigi. Iya, itu bisa ketahuan. Oke. Coba. Gelap ya. Lampu di Ya ruang nggak kamu mati. dinyalain. Itu buat dokter bunuh grogi. virus. Tuh kan Bukan buat makanya. semprotan ya? Bukan. Beda alatnya ya. Ini saya periksa dulu. Mana tangan kamu? Kok di tangan? Baru kali ini saya ke dokter tuh periksa di tangan. Dia digabung sama Sinse dari urat nadi kalau dia. Yang baru kali ini ketemu dokter cinta sih tapi Ini cincin dari dia. bukan ini. Ini Buang. cincin. Buang. Hah beneran? Buang. Yakin? Ini membawa energi nggak baik buat kamu kan? Terus nanti kalau misalkan dia tahu aku nggak ada lagi Nggak gimana? usah. Kamu buang. Kamu kantongin. Kamu percaya. Kamu konsultasi sama aku yang berkuasa. Tolong itu jangan Kamu dipakai. pegang deh. Hah? Kamu yang pegang. Ya udah kalau gitu saya simpan aja. Simpen Ya. aja. Jangan sampai hilang. Kamu Ntar jangan kalau- terlalu ini. Nggak apa-apa. Nanti saya mau cek dulu semuanya. Ya, suhu kamu. Coba. Maaf, ini udah semua. Tangan udah semua. Cukup jangan terlalu ke bawah dong. Ini praktek kita di bredel. Detaknya gimana tuh? Enggak sih. Oh, ini permasalahan Dok, sih. dok, bentar. Nggak, Kalau karena bentar, kamu bentar, curhat. bentar. Ini harus di sini dulu. Harus di sini. Kuping di sini. Kalau misalkan periksa kayak gitu yang ini leher. Oh, ini kalau radiologi. Ini kan beda. Yang baru di sini. Ini beda gitu loh. Kok Nggak, agak ragu punya dari kakak kamu yang ipar aku kayak periksa gini? adalah kenapa aku periksa jantungnya? Karena bicara tentang kegelisahan. Kegelisahan itu berawal dari rasa, perasaan memerintahkan kepada otak motorik untuk melakukan gerakan, kemudian tangan yang melakukan, kaki yang melakukan. Makanya di saat orang gelisah banyak suka mengalami sebuah hal-hal yang tidak diduga. Seperti perenungan yang sangat tidak efektif. Dia bisa saja. Nah ini timbul-timbulnya banyak orang Oke. kayak semacam wine of my day, bunuh diri. Iya, iyain aja. My day. Jadi day itu apa? Meninggal. Mati kan? Iya. Dai. My Apa? Sendiri, my die. bunuh diri.
Akhirnya aku paham, Kak. Iya, benar-benar. seperti itu Kok ya. nggak beda jauh sama adiknya ya, Karena kita sama-sama guru bahasa Inggrisnya. Iya. Jadi satu ini. Nggak lulus Bakal Makanya bareng ya. kita kalau kemana selalu aja janjian. Makanya kayak sepatu hari ini. Pasti mungkin kalau Anda ketemu dia pun pakai sepatu yang sama. Oh, Gitu, walaupun baju sama. mungkin beda tapi sepatu bisa sama. Sepatu sama Tapi semuanya. selera perempuan sama nggak kalian? Oh enggak, kalau aku belum pernah menikah. Tapi adik aku sudah Iya, menikah tapi kan masuk ke berkali-kali. pacar atau apa kayak gitu? Enggak. Enggak juga. Kalau aku mungkin sulit untuk bisa menentukan karena aku butuh Jadi wanita. mungkin waktu orang tuanya ngelihat kelakuan adiknya kayak gitu, kakaknya dikebiri kan? Berarti kalau misalkan lihat saya gini nggak tertarik? Enggak. Sama Karena kamu sekali? adalah milik adik saya. Oh, beneran? Jadi kalau misalkan aku tuh kembar, tapi kita beda. Kalau ada orang cuma beda 2 jam, beda 3 jam. Kau beda berapa tahun? Kalau aku bedanya cuma 2 second. Jadi kita sebenarnya udah berurutan gini. Jadi pas dia kepala aku masih di sini. Ya. Ini kepala dia, kepala aku. Jadi begitu dia belum udah saya udah juga. Jadi pas dia aku udah iya. Jadi itu, dia cuma beda 2 second ya. Gue tuh kalau di sini kau nangis karena terharu, gue nangis ketawa. Ya beda dong. Tapi ini gini sih staf ahli. Satu yang pernah kita bahas adalah kegelisahan dulu. Karena ini fasenya lebih tinggi. Seseorang menikah ini adalah membentuk sebuah rumah tangga yang baik. Karena apa? Di dalam sebuah rumah tangga harus terjadi kesepakatan hati, kesepakatan prinsip, dan hal-hal lain. Karena 24 jam, 24 hours, you cannot stay with your husband. Kamu akan bersama dengan suami kamu. Jadi nggak bisa kalau kamu ada kegelisahan tapi kamu coba menabrak kegelisahan itu akhirnya menjadi keyakinan. Ini yang akan merusak dalam hubungan rumah tangga. Saran saya, di dalam 2 bulan kamu menikah pada tanggal berapa? 21 Februari. Pasti tanggalnya dia kan. Yang nentuin kan. Dia sebelumnya, maaf saya harus kasih tahu, janji sama artis sinetron juga di tanggal itu. Janji sama presenter di tanggal itu. Sampai artis dangdut dorong di belakang rumah saya, dia janji di tanggal itu. Sebenarnya ya, saya jujur aja ya, saya kasih tahu ke kamu. Sedih haru. Terharu ya, kamu Enggak apa-apa. harus Lanjutin dong. tenang ya, kamu adik ipar aku pasti lebih dukung kamu. Iya. Karena biar adik aku lebih baik. Ingat, kamu itu putri Nepal. Kamu jadi jangan sembarangan untuk memberikan keputusan. Itu sih staf ahli. Iya. Jadi pasien kita dan khususnya buat penonton semuanya yang menyaksikan pada saat ini adalah kegelisahan tidak boleh di dalam sebuah pernikahan. Tapi bukannya justru kegelisahan itu sesuatu yang sehat, dokter? Apa? Kalau nggak ada kegelisahan kita jadi nggak hati-hati Iya, dong, ya kan? makanya. Kalau Nggak ada misalkan perasaan lempeng-lempeng aja khawatir, nggak flat ada apa-apa, gitu. main terjang aja terus kayak dokter, kayak adiknya dokter. Ya, ini teori siapa yang saya cetuskan? Teori kita berdua ya? Iya, tadi kita baru bahas. Nggak bisa. Kegelisahan itu adalah senjata mematikan untuk membangun sebuah rumah tangga. Ya terus apa yang harus saya lakukan dong supaya nggak bisa? Pembenahan, kan sudah saya bilang, kalau kamu menuju pernikahan di tanggal 21 berarti kamu punya 2 bulan untuk mengenal dia lebih jauh. Di saat 2 bulan itu ada suatu hal yang kamu tidak nyaman, kamu harus bicarakan, harus sampaikan. Jadi kalau misalkan saya ngerasa masih nggak srek juga dalam 2 bulan itu, terus gimana? Kan bingung ngomong ya Gitu. dok? Ini Udah mau menikah 2 bulan lagi, terus ngomong sama pasangan. Foto priwet udah ada ini. Tuh. Mana tuh? Tuh udah ada. Bentar. Tuh. kejadian-kejadian itu sudah biasa. Kejadian ini ya. Kita banyak nggak pacaran, tunangan, tapi nikahnya bukan dengan dia. Nah itu udah biasa kalau si Tiki kayak begitu. Kalau saya kan nggak biasa. Foto Adanya priwetnya dokter. sama Kalina, nikahnya bisa sama Kalina gitu maksudnya Iya. dokter? Itu pernah dilakukan sama maaf, adek wanita yang di Cianjur. Saya ingat. Tuh. Adik ipar kamu, adik kamu. Adik ipar Adik- saya oh. menangis kecewa karena priwetnya sama seorang dulu kalau nggak salah dia seorang konsultan di salah satu perusahaan swasta. Dia udah priwet, udah apa, tapi nikahnya bukan sama wanita yang di Cianjur itu. Malah nikahnya maaf sama ada seseorang pramugari yang dia baru kenal. Tunggu, ini kayaknya dia lagi nyeritain tentang adiknya sendiri juga deh. Kan Iya. kembarannya juga kayak gitu. Waktu itu ya dia ngerencanainnya sama siapa, nikahnya pakai yang sama kerudung. Ini juga yang terjadi Tuh, sebenarnya kan? di dalam diri dia. Gitu, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kekhawatiran kamu itu sebuah hal kewajaran, staf ahli. Ya, Jangan sampai priwet sama aku nikahnya sama yang ini kan nggak lucu. staf ahli, ini kan ada kipar saya tamu istimewa. Kenapa belum ada minum apa? Oh, Udah nggak apa-apa. sediakan nggak apa-apa. minum Udah nggak asisten. apa-apa.
Tulus biasanya ngasih. Belum ya? Tunggu ya sebentar ya. Iya. Nggak apa-apa. Ya, saya ambil Oke, minum dulu. Ibu silakan minum dulu. Kalau banyak yang mau diceritakan nanti biar nggak aus. Tapi nggak apa-apa, ceritain apa aja, semuanya apa adanya. Ya itu, Mumpung Kak. belum nikah. Masalah keraguan saya itu karena apa ya? Karena yang tadi yang mungkin secara nggak langsung kakak ipar saya ini, calon kakak ipar saya ini bilang dia tuh suka kan pernah tuh yang namanya foto sama siapa, janji sama siapa, nikahnya sama siapa, dan saya juga kan takutnya kejadian sama saya. Oke. Ya kan? Gitu, nggak lucu, kita udah gembar-gembor kesana sini udah siapa semua pada tahu, terus tiba-tiba nikahnya bukan sama saya, nanti gimana kan? Oke. Siapa Waduh, tuh? Mana sih? Aku janjian nggak ada kakak saya. ada di belakang, baru aja keluar lagi tuh. Kamu ngapain di sini? Enggak, aku lagi mau ketemu ngobrol sama teman aku. Tadi kan aku bilang sama kamu aku mau keluar. Kamu bohong sama aku. Enggak, aku nggak bohong, beneran. Ini bertamu doang, Iya, aku bukan konsultasi. Kok di sini? Kamu Enggak, ngapain di sini? aku tadi ngobrol ketemu sama teleponan sama teman aku. Kakak saya yang menghubungi kamu. Enggak, dia enggak. Aku Kamu bahkan curhat nggak sama ketemu. dokter ini? Enggak, aku bahkan nggak ketemu Kamu dia. jangan percaya sama dokter-dokter begini ya. Aku kasih Waduh. tahu ya sama kamu ya. Kan jadi malu. Kamu kenapa curhatin? Kamu kenapa soal Aku apa? nggak curhat apa. Bukan, Sorry sebentar. bukan, Enggak, ini sebentar, ini Bro. data pasien. Nggak boleh. Aku nggak curhat. Aduh. Kamu ragu nikah sama aku? Enggak, beneran nggak ragu. Enggak. Bukan itu Enggak. ini adalah gejala-gejala sebelum menikah gitu, Dok. Enggak, tapi enggak ragu. Nah, ini biodatanya kok. Kalina Oktarani, usianya 40 tahun. Ini segala keluhan-keluhannya dia. Hah? Ini nervous, ragu-ragu, Enggak, takut. ini mah cuma begini, ini kan obrolan gini, antara gini. aku sama temen aku. Ini aku berteman sama dia, beneran Ragu enggak. kamu, ragu sama aku, Enggak. kamu kayak gitu. Enggak. Ragu. Enggak ragu, sayang. Enggak. Sama sekali enggak ragu. Aku yakin banget sama kamu. Nggak Tapi bisa. Ini kenapa kamu curhatin di sini? Di sini tuh aku tahu ya. Ini tempat duduk orang-orang pasien yang sedang mengalami sebuah permasalahan. Ya kan Kamu ada masalah apa? Kamu ada masalah sama aku? Enggak, aku enggak ada masalah apa-apa sama kamu, beneran. Enggak ada aku cuma Loh, cerita. kenapa kamu ada masalah kamu curhat di sini? Aku nggak curhat sama kakak kamu, aku curhat sama temen aku sebagai temen. Kenapa kalau curhat aja kan nggak boleh dia gitu? tanya kalau misalnya belum menikah perasaan-perasaan Iya. kayak gini wajar nggak gitu. Aku bilang wajar-wajar aja, namanya orang mau Ya menikah. nggak bisa lah, kalau kamu ragu ya udah nggak usah laksanain pernikahannya kalau emang kamu ragu. Kalau kamu ragu ya udah. Orang itu saya pengen berjuang sama orang yang yakin, bukan orang yang ragu. Aku yakin, tapi emang nggak boleh gitu. Aku curhat Nggak sama bisa. temen aku. Normal, Vicky. Aku ngomong sama namanya temen orang aku, mau saya- nikah kan Nggak takut. bisa. normal. Mana nih dokter nih? Ini manfaatin Nggak nih kayak ada, begini. nggak ada. Kamu diapain sama dokter? Enggak. Tanya temen kamu, enggak. Aku bahkan belum ketemu sama dia. Orang Aku baru ngobrol analisa sama dikit ini. doang, dicatat datanya doang. Iya, belum ngobrol, belum ketemu. Ya tapi itu aku lihat dan aku baca. Ya di ini mata cuma, kepalaku sendiri. kan cuma ini aja. Buktinya kakak kamu nggak ada di sini, aku nggak ngobrol sama dia. Ya, Aku tapi cuma kan ngobrol. kamu udah mulai nyatet curhatan. Berarti kamu ada keraguan. Oke, ini mumpung ini kan syuting-syutingan kalian kan ini kan? Hah? Nggak apa-apa disampaikan aja mumpung mau nonton mau apa. Ini tayang di mana? Di YouTube. Ya udah nggak apa-apa. Sampein sekalian. Apa mau kamu mau ragu? Oke. Mau ragu sama pernikahan Sayang, kita? kamu tenang dulu kali, nggak usah Nggak, kayak gini, nggak nggak usah bisa. marah-marah. Kamu tuh lagi emosi ke orang tuh kalau mau nikah tuh biasanya kayak gini kan ya. Itu nggak normal. bisa. Kita itu banyak sekali pasien kayak gitu, Iya, Vic. makanya aku Kamu lagi. jangan ngajarin tentang pernikahan ya. Walaupun kamu juga. banyak, aku lebih banyak ya. Aku kasih tahu sama kamu, pernikahan kamu nggak seberapa dibanding dengan pengalaman hidup aku. Kalau aku berjuang nggak mau sama orang yang ragu, mau orang yang yakin. Kalau kamu ragu ya udah, berarti ya udah nggak ada permasalahan. Nggak, nah udah nggak usah. Enggak, Kalau enggak kamu gitu. ragu nggak usah dilanjutkan. Tolong Kenapa jelasin harus dulu. dilanjutin? Sabar, bro. Ini kan namanya orang mau menikah tuh semua pasien kita begitu semua. Nggak bisa. Malah itu sehat katanya. Apa yang sehat sih dengan Ada kan sebuah yang namanya keraguan kalau misalkan seseorang? mau menikah itu kita ada konsultasi pernikahan kayak gitu loh sayang. Itu wajar. Biar aku juga nanti kalau misalnya pas lagi udah Bukan nikah berarti sama nggak kamu. cinta. Ini nggak bukan. Satu hal yang bikin kamu ragu sama aku apa? Satu hal sesuai sama curhat kamu apa yang bikin kamu ragu? Aku sama cuma gini, kayak kalau misalkan orang mau nikah itu pasti ada yang namanya nervous, gugup, apa segala macam kayak aku cuma satu hal dari sikap aku yang bikin kamu ragu apa? ya kayak gini sekarang kamu buktinya begini. Kamu aku ngomong yang apa adanya, kamu sekarang kayak gini marah-marah udah emosian Bagus. kayak gini. Kalau orang nggak izin sama pasangannya di saat Aku bilang aku mau keluar kan, aku bilang sama izin. kamu aku mau keluar kan. Aku bilang mau keluar rumah. Tapi kamu bener kan? Kamu curhat sama soal Aku curhat sama temen aku curhat sama dia, bukan Enggak, curhat tapi sama bener kakak kan? kamu. Enggak, kamu gelisah kan? Aku baca itu. Ih, Enggak, kamu Itu tapi enggak. wajar, Tapi bro. jujur dia cerita dia gelisah nggak? Gelisah. 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 Ya udah, sekalian nggak usah nggak jadi gelisah dalam hidup kamu. kamu gitu sih. Enggak, udah diam nggak usah. Udah diemin aja. Namanya orang lagi emosi, memang begitu.
Kan tapi ribut tuh kan. Padahal niatnya bukan kayak gitu. Aku cuma kan namanya konsultasi pernikahan gitu. Emang salah apa? Ya kan semua pernikahan sekarang disarankan sebaiknya ada Aku WhatsAppin konsultasi dia dulu deh, aku WhatsAppin pernikahan dulu. Justru makin Ya, dibicarakan makanya, tapi sebelumnya Nadine tuh lebih dia tuh, bagus. dia kadang gini, aku tuh tahu ya, aku tuh tahu kalau yang namanya misalkan sebelum nikah tuh pasti kita kan dua kepala gitu kan dijadikan satu. Dan itu pasti ada yang namanya, aku berdasarkan pengalaman aku dengan sebelumnya, pasti 1 bulan, 2 bulan sebelum menikah itu ada aja masalah. Nah, makanya aku datang ke sini. Itu sebenarnya Gitu reaksi loh. tubuh normal untuk Iya. melindungi diri. Iya. Gelisah tuh otaknya mengirimkan sinyal, Tapi dia nggak ngerti hati-hati. kayak gini, sekarang malah jadi Justru sekarang kita sebenarnya rekomendasi sebelum menikah, kedua pasangan menemuin konsultasi dulu supaya Itu mereka dia, bisa menceritakan makanya. apa Kalau yang- misalkan tadi aku izin sama dia nggak bakal mau ngerti gitu loh masalahnya. Ya, Kalau mungkin- misalkan makanya aku bilang mau keluar rumah, tapi aku nggak bilang memang mau kemananya, aku cuma bilang mau ketemu sama temen. Kalau aku bilang aku datang ke sini, ketemu sama kakaknya, ketemu sama kamu, dia pasti nggak akan larang aku. Iya, mungkin dia butuh waktu kali mencerna informasi. Kan namanya juga dia. Selamat siang. Loh, Nah, Dok. kenapa berantakan ini? Itu tadi. Mbak, masuk minumnya. Tuh, ya. Ya, makasih. Ya. Tuh. Ya, makasih ya. Mbak, nanti yang nasi goreng saya tolong taruh di tempat istirahat saya. Ya, makasih. Loh, Maaf Dok, kenapa tadi pada berantakan begini? adiknya datang ngamuk-ngamuk, Adek gua yang kamu tadi kena datang. lagi. Aduh. Siapa sih? Vicky Prasetyo datang ngomel-ngomel. Dia marah-marah tadi aku datang sini. Itu kan kita udah bilang kalau datang jangan main sembarangan. Itu tadi dia ampun. berantakan. Oh nih buku resep. Ya ampun. Kenapa sih dia? Ya makanya itu dia, adek kamu tuh kan suka kayak gitu tuh, emosian, apa segala macam, diterangin gak mau, main pergi aja, gak mau dengerin penjelasan. Kan wajar kan Dok kalau sebelum menikah konsultasi. Wajar dong. Ada kegelisahan, Wajar. ada nervous, ada ketakutan. Gunanya konsultasi untuk memperbaiki diri Iya. dan terapi dalam pikiran sehingga bisa memiliki keputusan yang jernih. Nah, aku Atau kan nggak mau pinter gagal, dia. aku nggak mau gagal lagi kan. Nah. Makanya harusnya sama kakaknya. Udah itu mah ntar kita jadiin dia pasien berikutnya aja. Dia perlu Dia dia perlu memahami. diterapi sih sebenarnya. Iya, dia perlu Cuma diterapi. keras karena saat saya punya teori, dia juga punya teori. Oke. Kita tuh selalu bertabrakan teori. Teorinya apa kalau kamu? Kalau biasa kan kalau saya kan teorinya kan kayak tentang metode-metode ilmiah ya, kayak Golden Powell. Terus juga saya juga bisa keluarin teori-teori tentang kayak biologi ataupun tentang transformasi perpikiran. Itu seperti saya punya teorinya Nelson Mandela. Tapi kalau dia itu memiliki teori-teori kayak Genghis Khan. Genghis Khan, teorinya dia. Terus juga dia punya teori juga Khalil Gibran tentang puisi-puisi romantiknya. Jadi kita selalu sering bertentangan gitu. Walaupun saya seorang kakak, kan cuma beda 2 detik. Tadi saya diceritain, Dia dia salip-salipan Kopaja ya. kayak salip-salipan Kopaja di Jelambar. Jadi nggak bisa ini, beda. Udah Dok, nih mumpung pasien dia udah bayar nih, mau kita nggak analisa malah jadi ribut mulu. Ya udah oke yang pertama tadi adalah tentang saya udah bilang kan, udah menjawab kan bahwa pernikahan itu memang wajar adanya sebuah keraguan ya. Terus yang kedua adalah apa yang dia bilang kutip Belum yakin sama pasangannya. Ya, tapi gimana aku harus jelasin ke dianya ini dari tadi dia ngamuk-ngamuk kayak gitu. kamu jangan takut kehilangan dia. Yang kamu lebih takut adalah kehilangan saya. Hah? Kenapa jadi gitu? Ingat, kalau dalam istilah rumah tangga, ini saya kasih ya metodenya ya. Ini biar kamu berpikir. Ya, oke. Ini dia, ini kamu, ini suami, ini istri, ini kamu, ya. Oke, jelas? Jelas. Nah, ini kamu bersama. Ini aku, ya, dokter, ya. Ini suami, ini istri, ini aku dokter. Nah, di saat ini sedang ada permasalahan, kamu bisa ke sini. Ini namanya up to bed, naik ranjang. Ya. Kalau up to bed apa? Ranjang. Naik ranjang. Jadi ini boleh juga PKK. Walaupun saya nggak berharap itu, tapi boleh. Makanya ini supaya kamu jangan takut kehilangan. Jadi kamu bisa up to bed, gitu, naik ranjang. Ya. Tapi gimana Dok? Gimana nggak ragu? Kenapa? Dia gimana nggak ragu? Kan Dok tahu sendiri tuh adiknya kelakuannya kayak gimana.
Dia itu emang banyak kegeledak masih kecil. Kalau di kampung kita, kalau orang udah kegeledak, jadi beda. Ama dia pernah parah usia 1 tahun, dia itu ditetein Gundurwo. Bener, dia tuh Mungkin adek kamu nggak di bedong kali ya, kok kamu doang yang di bedong ya? di bedong dia terlepas. Dia semi Samson, terlepas. Kita aja kembar. Tete, maaf ya, kita bisa diberikan ASI kiri kanan gitu loh. Saya bisa minum ASI di kanan, dia di kiri, namanya kita kembar. Dia nggak boleh. Saking tetangga semua berjejer sama dia. Dia beda, bayi yang beda. Gitu loh. Dia kayak semacam apa ya? Anak tuyul. Iya. Hiper ya dia ya. Dia kebanyakan nete kali dok waktu kecil. Masih kecilnya. Nah, Udah jadi kecil nyari aja terus ketahuan. dia sampai gede juga gitu ya. Sampai gede jadi dia ini beda gitu. Kalau saya kan jadi dokter karena saya berwawasan. Ya, formula Nah, dia dulu dapatnya ya. beda karena sekolahnya Udah juga langsung dia nete sama berantakan. sapi kali. Dia perlu diterapi, makanya kamu harus mulai memaklumi. Nah, kesimpulannya Harus sabar, adalah, Kak, ikhlas sabar ya. Ingat, ada hitam, ada putih. Selalu kau bicara tentang panas hati, pasti ada pendingin untuk mendinginkan. Kalau kamu dalam situasi seperti itu, kamunya tenang. Dia marah seperti apapun, kamu hadapi dengan tenang. Ini kunci dalam sebuah rumah tangga manapun. Jadi kalau saat si suaminya, sedang marah-marah, kalau istrinya menampal, marah-marah, ini akan menjadi satu frekuensi. Frekuensi apa? Namanya emosional. Hasilnya apa? Akan merugikan buat rumah tangga kalian sendiri. Bisa kalau dibalik gimana? Pas kalinanya lagi marah, apakah adiknya bisa bersabar? Ini sebuah suatu hal yang harus terbalik. Ya, contoh, kita tidak pernah tahu kegunaannya. Ya, maaf, tangan kanan diciptakan sama Tuhan dengan kita selalu dilengkapi dengan tangan kiri. Tangan kanan kebanyakan mayoriti orang mengerjakan untuk hal-hal yang lebih baik. Makan. Maaf, tapi kalau tangan kiri untuk beristinja atau kita membersihkan dari kita hadas buang air besar. Tangan kiri. Ya, tangan kanan itu sering banget kita untuk memberi. Tapi tangan kiri ya banyaklah hal-hal yang lainnya untuk suatu hal yang tidak sejajar. Tapi tanpa tangan kiri, apa artinya sebuah tangan kita tanpa ada kelengkapan? Oke, jadi Begitupun menurut di dokter dalam Kalina hubungan. jadi tangan kiri, Vicky Prasetyo jadi tangan kanan. Nggak harus seperti itu, staf ahli. Bagi saya adalah di dua hal. Kalau yang satu panas, yang satu harus menjadi pendingin. Kalau istrinya sedang panas, bergantian. Prianya yang harus jadi pendingin. Lah kalau ngeliat kelakuannya Enggak, tapi gimana aku- bisa jadi dingin Kan dia? tadi kamu lihat sendiri kan, aku tuh aku nggak Itu marah-marah merapi terus loh. dia. Siapa? Di Vicky Prasetyo. Vicky-nya. Kamu kalau saya kasih sebuah satu hal sejarah di masa lalu, pasti kamu akan memaklumi. Kamu dididik dengan, keluarga yang berkecukupan. Ya, seorang Kalina. Sampai besar, kamu memiliki sebuah pengetahuan yang lebih baik. Adik saya, kenapa jadi seperti itu? Karena mengalami sebuah satu trauma yang kita sampai saat ini memaklumi. Kamu mau tahu traumanya itu apa? Dia pernah diseruduk babi ngepet. Makanya dia sampai kayak begitu. Ya, kamu harus maklumin adik saya. Diseruduk babi ngepet. Ya, punya Itu Poindun. menjelaskan kelakuannya kayak Emang gitu ada ya yang dok niup ya? lilinnya waktu itu? Poindun telat. Jadi akhirnya dia keseruduk babi ngepet sama tetangga rumah. Makanya dia sering ngau-ngau. Itu bagian rangkaian dia dan kamu harus maklumi itu. Pantesan semua ilmu kedokteran nggak bisa menganalisa dia. Nggak bisa. dokter. Iya bener. Kalau babi aja. Babi hutan. Nah, kenapa gara-gara diseruduk? Poindun lama niup lilin. Tapi pas mau ditiup udah keburu diseruduk. Itu jadi kamu harus memaklumi. Oke, sekarang dokter profesional ya. Ya. Dokter profesional lupakan adiknya. Kalau dokter sebagai seorang dokter cinta merekomendasikan nggak adiknya untuk Kalina nih untuk pernikahan? Mumpung masih bisa dibatalin nih. Jujur saya merekomendasikan. Rekomendasikan adiknya. Kenapa? Bukan berarti saya menjerumuskan cinta dia. Seseorang yang cintanya tulus dan ikhlas harus mampu menerima kekurangan dari pasangan. Kalau kita dalam berpasangan hanya mencari kelebihan sampai kau menutup mata untuk selamanya pun tidak akan menemui seorang pria yang sempurna. Apa yang kau pikirkan dan Tekor banyak dong dia jadinya dong. Makanya dianya nggak mau ngalah. Masa aku terus yang Dia tekor ngalah? banyak dong hitungannya. kamu pakai strategi Lincoln. Lincoln adalah seorang atlet bulu tangkis berasal dari Finlandia yang kemudian menjadi atlet renang di Zimbabwe. Jadi dia itu bilang, Mbak, Iyain aja, iyain. Lincoln. Jadi dia adiknya itu Javelin, adiknya. Javelin punya adik Lincoln. Nah, jadi kalau yang dia bilang adalah bahwa di saat kamu akan bersabar, maka akan tumbuh suatu hal hadiah yang kamu tidak pernah tahu. Oh, jadi nggak tekor. Kamu bersabar.
Berarti kamu logikanya begini. Di saat kau memiliki pasangan seperti adik aku seperti itu dengan segenap kekurangannya, Tuhan sedang menguji kamu melalui pasanganmu. Tuhan sedang melatih kesabaranmu melalui pasanganmu. Di saat kau bisa lulus, di saat kau bisa menaklukkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang baik menjadi lebih baik, maka di mata Tuhan kau akan terhormat menjadi ciptaan pilihannya. Di situnya sih bagus, tapi kalau misalkan ada yang nggak berubah-berubah gimana? Kamu ingat tadi pernah diseruduk. Jadi kamu akan memaklumi dia. Ya. Nggak enak banget jadi gue ya. Belajar ilmu fisika dikit, Dok. Iya, silakan. Ilmu fisika. Jadi di ilmu fisika begini. Semua orang hebat di dunia, ahli fisika yang hebat-hebat, Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking gitu ya. Semua Shaquille O'Neal. Nah, Shaquille O'Neal, ahli fisika. Main basket. Guru fisika. Semua baru berhasil mempelajari materi di bumi, di seluruh alam semesta ini baru 15% yang mereka berhasil kenalin. Oke. 85% ini mereka masih nggak Masih. tahu ini apaan. Ilmuwan sebutnya dark matter. Karena mereka nggak bisa namainnya. Ini ada 85% yang kita nggak tahu ini apa. Mereka sebutnya dark matter atau dark energy gitu. Jadi aku belajar juga bahwa banyak hal di dunia ini yang kita nggak tahu. 85% ini jangan-jangan adalah cinta, Dok. Jadi artinya kekuatan cinta itu mampu merubah segala-galanya. Bukan atom, bukan partikel-partikel, tapi yang bisa merubah dunia ini adalah cinta. Setuju. Jadi kalau misalnya Kalina punya pasangan nanti yang kurang lebih kelakuannya seperti itu, yang bisa mengobati dia hanya cinta dan kasih gitu. Setuju. Di saat semua ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu alam sudah tidak mampu lagi mengobati dia, hanya cinta yang bisa menyembuhkan. Staf ahli tahu siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison? Thomas Thomas Alva Edison. sebelum dia menemukan listrik, dia sudah melakukan 9.900 percobaan. Sampai pada akhirnya ke 1.000, dia akhirnya bisa Menemukan yang benar. kesetrum. Dia kesetrum dulu sebelum dia menemukan. Dia kesetrum dulu, baru dia menemukan. Kenapa Capek. Kenapa deh? Ya, jadi Thomas aja sempat kesetrum. Makanya ada Hati-hati apa belut listrik makanya bisa apa? nyetrum. Cuma dia itu akhirnya ya setelah ke 1.000, setelah dia kesetrum, akhirnya dia memberikan energi ya kepada semuanya. Energinya apa? Makanya sekarang lahir Thomas Cup. Itu karena apa? Karena dia gigi, gitu loh. Ini terapinya terapi komedi ya. Jadi biar kamu tuh agak. Tadi saya lagi sedih loh sebenarnya. Sekarang saya nggak tahu Jadi saya kamu keluar udah tahu bangun. kan, kalau 9.900 Thomas Alva Edison melakukan percobaan, akhirnya dia bisa ke 1.000 dulu. Jadi jangan menemukan, bukan. Jadi kamu udah nyoba 999 kali, yang terakhir kamu kesetrum membelut listrik gitu, Dok. Itu maksudnya adalah pengecualiannya. Di saat kamu udah menguji kesabaran kamu sampai berkali-kali bahkan tidak terhitung, yakinlah ada satu kesabaran kunci terakhir yang membuat dia akan berubah. Luar biasa. Itu dong. Iya. Oke, coba tanya, mungkin ada pertanyaan lagi terakhir dari Bulan pasien. Lahir bulan? Oktober. Tanggal? 23. Sio kamu apa? Monyet. Ngatain saya kamu? Nggak sopan kamu sama adik ipar. Maksud Mas saya, aduh saya marah, kamu ngatain saya monyet. Jadi dokter ya? maksud saya monyet. Kamu kan bisa lebih baik ngomongnya Sio saya adik monyet. kingkong atau apa gitu loh. Jangan langsung monyet, adik kingkong atau Dia apa. suka ada tersindir kalau ada yang ngomong Iya, monyet ke dia. bener-bener. Iya, karena monyet itu kan. Kalau saya ngatain kamu berarti saya ngatain juga adek kamu juga dong, nggak mungkin dong. Oh kalau dia emang udah Monyet. bukan. Apa? Ra. Beda. Jadi 23 ya. 23. Sionya memang monkey ya kita Iya. sebut ya. Monkey ya. Dari Sio ini menandakan kalau kamu tuh suka laki-laki. Emang suka laki-laki? Iya. Tapi maaf, suka dalam arti kamu mudah jatuh cinta sama laki-laki. Nah, terus Kamu tahu Sio kamu apa tadi? monyet, Makannya apa? pisang. Jadi dia memang sedang pisang. Ya. Dari Sio aja dia sedang Udah menunjukkan bahwa dia doyan pisang ya. Dia sedang pisang. Ya Allah, ini AC-nya nggak bener ini kayaknya tadi kepanasan. Maklum Bu, Bukan kliniknya baru AC. buka. Kita itu
sekarang selain terapi juga membuat dia Sauna ketawa. juga ya? Ya, ada ultraviolet ya. Dari atas ya. Ini udah ada suhu untuk supaya kamu tuh lebih menekan suhu. Kamu tahu ikan koi? Tahu. Nah, itu ada suhunya di airnya supaya dia tetap dingin berapa derajat penekanan suhu. Ya. Oke. Oke Terakhir dokter, apa? ada resep apa lagi buat ini? Enggak, terakhir apa pertanyaan kunci yang mau dia bener-bener sampaikan untuk permasalahan rumah tangga dia? Pernikahannya kan ini ya. Fenomenal. Udah nggak ada lagi sih, saya cuma saya masih bingung aja ntar ngadepin dianya kayak gimana ini ntar. Ya sabar sih sabar, cuma Ya aku ngerti sih. Tapi nggak usah khawatir bahwa gelisah itu adalah bentuk perlindungan diri. Supaya tidak mau disakitin, makanya keluar tuh penasehat-penasehatnya. Kamu yakin. tapi nanti kamu tanggung jawab ya kalau misalkan dia masih marah-marah, kamu mau kan Saya bantuin? tanggung jawab. Kalau sampai dia datang ataupun nanti di rumah marah-marah atau apapun ketemu kamu dimanapun dia masih marah-marah sama kamu, saya akan pakai strategi PSG. Apalagi tuh dok. PSG. Apa tuh? Apa tuh? Tim sepak bola terbaik dari. Prancis. Nah, kalau buat dia PSG itu jadi pasung. Saya pasung ya, supaya dia nggak bisa kemana-mana. Ya. Jadi kalau ini kayu masuk tangan, ini kaki masuk. Supaya apa? Dia bisa meresapi apa yang kesalahan dia. Oh gitu, dipasung. Jadi kamu jangan khawatir juga, gitu loh. Salah satu bentuk terapi di sini adalah dipasung ya. Pasung. Kalau untuk orang yang udah Iya, kadarnya udah nggak bisa Itu bahaya makan nih ya. dok ya. Seperti adiknya dokter itu mau nggak mau Iya. harus dipasung dok ya. Pasung, udah dipasung, diceburin di kolam ikan gepi. Ya, biar dia diterapi, gigit. Nah, gigit-gigit kecilnya itu, ya, itu akan menjadi terapi buat dia. Karena apa? Urat-uratnya akan goyang kan, nggak gigit-gigit. Itu sih, itu yang akan saya ini kan. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kamu, ya. Kamu punya kakak? Enggak Punya adik? ada Cowok cewek? cowok, dua, Ceweknya nggak ada? cewek satu, ada cewek. Adik cewek ada? Ada. Usia berapa sekarang? Sekarang 18 tahun. Oh, nggak dikenalin sama dokter. Jadi biar ada perkenalan. Jangan, udah satu aja kecebur yang modelan kayak kalian berdua gini. Kadang-kadang dokternya kita pasung juga Iya, bentar. nanti, jangan. Kamu bisa nanti gini, di dalam kamu pernikahan tanggal berapa? 21 Februari dong. Oh, 21 Februari tahun? Tahun 2021. Oke, rencana malam pertama di mana? Rencana malam pertama. Pengen tahu banget sih. Iya, aku pengen tahu. Nggak tahu di mana Ini tergantung. penting untuk Untuk terapi analisa kita. kebutuhan, analisa kebutuhan. praktek kami. Malam pertama di kasur. Iya, di kamar siapa? Di kamar yang mana? Maksudnya kalau misalkan ada apa di mana? Di mana? Tergantung dia ngajak aku kemana. Oh, jadi tergantung di pesta pernikahan kamu di kamar yang mana dia udah disiapkan untuk malam pertama. Ya, ya, ya. Nah, bagaimana sih caranya biar bisa masuk? Ya, masuk. Untuk memberi analisa ya dok ya. Analisa nggak mungkin tepat tanpa observasi Ya, yang nggak benar. mungkin saya merebut hati adik saya, Iya. cinta adik saya setengah mati. Tapi kalau nonton masih boleh lah ya gitu. enggak, cuma begini, kalau kamu Kalau masuk mau ngapain? bukan masuk saya itu adalah memberikan wejangan sama dia. Masa dari malam pertama? Malam pertama jangan pernah kau jadikan sebuah malam yang selamat tinggal atau kamu kenang. Malam pertama adalah malam yang selalu akan meresap di kepala kamu. Karena kenapa? Malam pertama ini adalah sebuah di mana pengabdian kamu akan terjadi sama dia. Nah, kalau dia semena-mena terhadap kamu, maka akan banyak pria yang menunggu kehadiran kamu. Ah, gitu. Supaya dia tahu akhirnya bisa berevaluasi diri. Nah, tunggu bentar. Nanti dokter masuknya sebelum apa sesudah? Saya bisa lewat jendela. Jangan dobrak pintu ya dok ya. Ini strategi yang biasa kok. Kamu kalau les komputer, ada kan strateginya Windows, ya. Strategi Windows, strategi jendela. Windows. Jadi kita Kalau bisa- pintu mah udah tahun lalu ya dok ya. udah tahun lalu. Kalau pintu yang gedor itu kayak adik saya nih. Jatuhnya malah sidang di Kemang mulu ya. Nah, saya beda. Sekarang jendela ya dok ya. Sekarang jendela. Lo kalau kamu komputer ada nggak Windows? Ada dong. Window apa bahasa Inggrisnya? Jendela. Nah, itu strategi jendela. Jadi kalau saya beda sama dia pintu, saya jendela. Lumayan pinter sih dia ya. Kenapa nggak dia aja sih DM aku tuh? DM. Saya nggak DM. Kamu apa? Karena saya nggak punya sosmed. Terus, Mana? Coba cari dokter Paiki di sosmed. Nggak ada. Kamu punya apa? Saya hanya punya sistem telepati. Jadi saya bisa ngirimin surat pakai merpati saya. Kenapa kan dilakuin dulu sebelum adanya
merpati lagi kurang enak badan. Saya lagi taruh di kandang dulu supaya dia istirahat. Soalnya kemarin merpati saya habis digonggongin sama anjing Terus suka telat merpatinya. Dikirim jam 12.30 nyampe jam 6 pagi dok. Mending kalau begitu Staf Ali. Karena kita kirim kemana deh kecapean belok disampaikan aja. Tahu-taunya itu istri paman saya. Nah ini yang bahaya. Angkring kemana dulu gitu dia. Iya, jadi bahaya, saya nggak mungkin kirim kamu pakai merpati yang itu. Oke, Staf Ali, bagaimana rangkaian dari teori apa yang kita kutip pada hari ini? Kesimpulannya Kalina nggak usah takut mengenai gelisah, itu wajar sebelum pernikahan. Biasa kayak gitu ya. Bentuk pertahanan diri untuk supaya hati tidak disakitin lagi, untuk mempertanyakan kembali dan mempersiapkan diri lebih baik. Dokter juga menyarankan bahwa cinta akan mengalahkan segala-galanya. Cinta mengalahkan kebencian, cinta mengalahkan segala-galanya. Berikan cinta yang banyak, moga-moga dia nggak perlu dipasung. Oh iya benar-benar. Ya, itu. Makanya saya menambahkan untuk khusus semuanya penonton Klinik Cinta pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bahwa cinta adalah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Cinta tidak pernah kita minta untuk datang, tapi cinta suatu saat juga akan pergi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan di saat kau mulai meyakini dengan pasanganmu, maka belajarlah untuk menjadi pembeda. Pernah berapa kali saya akan kutip dari filosofi ini milik adik saya. Jika rumah tangga kalian seperti kuku, dan kuku ini akan panjang, bahkan bisa melukai pipimu, badanmu, bahkan seluruh anggota tubuhmu, maka yang kau potong tangannya atau kukunya? Kukunya. Begitupun di dalam konflik sebuah hubungan rumah tangga. Apabila ada konflik yang besar, yang kau potong adalah ego dan amarah di dalam diri kamu, bukan silaturahminya. Nah, itu adalah milik adik saya. Kalau milik saya, filosofi penutupnya adalah cinta adalah suatu hal yang tidak bisa kita duga. Dan cinta adalah sebuah peresapan yang baik. Kalina, bisa kamu meram? Apa yang kau rasakan di saat meram? Gelap. Gelap? Tidak melihat apa-apa? Enggak. Tidak tahu jalan kemana-mana? Enggak. Itulah aku di saat tidak memiliki kamu sepenuhnya. Luar biasa. Dokter Cinta Faiki. Top. Sehat ya? Siap. Kamu adik ipar aku juga sehat semuanya? Iya. Ya, mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Belajar cium tangan sama kakak ipar ya. Tenang ya. Kan kakak ipar. Nggak boleh ya. Kakak ipar boleh peluk ya. Nah. Kamu tenang ya. Maafin ya. Oke. Ini cincin nikah kamu? Oh iya benar. Jangan nggak apa-apa nih, aku pakai lagi. Jangan. Terus gimana? Sponsornya nanyain. Nanti kamu kan pakai lagi ya. Nanti masih nggak boleh melekat di kamu ya. Nanti kasihan. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan kamu dengan HCl Plus. HOCL untuk HCl Plus ya. virus dan lain-lain semuanya virus juga kuman. Udah teratasi? Ya. Bagaimana Terima penilaiannya? kasih. Ini kita ada survei kepuasan pelanggan. Ya. Nomor 1, apakah Anda puas dengan pelayanan dan konsultasi di klinik kami? Puas. Nomor 1 sampai 10 berapa nilainya? 9. 9. Nomor 2, apakah Anda akan datang lagi ke klinik kami? Mau datang lagi kalau misalkan boleh. Tingkat kesediaannya 1 sampai 10 berapa? Apa? Tingkat Kesediaan. kesediaan untuk datang lagi? 10. Luar biasa, Dok. Kita sukses terus. Berarti sukses Puji ya. Tuhan, amin. Terima kasih Ibu Kalina telah berkonsultasi tempat kami. Ya, Silakan sama-sama, ke bagian terima administrasi kasih. nanti ya. Sama-sama. Staf Ali saya pamit dulu dan saya mau pergi ke sana. Nanti urusan dukun lagi nih kalau bawa-bawa begini nih. Saya mau cari adik saya. Udah kendi. Saya mau Masukin ke masukin dalam. dalam sini. Supaya apa dimasukin ke sini? Ingat? Nggak keseruduk babi ngepet lagi, ya. Jadi saya masukin ke sini. Ya. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Plus HOCL.